Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sebelum kita mau datang dengan hati bersyukur, kita mau datang memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebab itu kami datang bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar hariku, sembah Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Tangan itu teruskan katakan, sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku
selamanya kau ajaib bagiku. Sembah kau Tuhan, untuk mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat kami bersyukur. Kami menyembah segala kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu ya Allah, kami hidup hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau sangat baik dan amat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Dalam segala keadaan kami mau berkata Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Disembah. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Ajaib Engkau Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah berbuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Oh Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya Allah yang setia, yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Teramat baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang kami percaya padamu, dan kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami tenang di dekat-Mu. Setiap Kau perlindungan yang teguh, kata benteng perlindungan dan akan keselamatan. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu selamanya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan.
Dan karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini. Karena anugerah-Mu kami ada. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau segalanya bagi kami. Engkau pengharapan yang tak pernah mengecewakan kami. Engkau jawaban yang tak pernah salah bagi kami. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Sebab Kau Allah yang setia, yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, kami menyembah. Kami menyembah. Kami puji Engkau. Kami sembah. Kami muliakan nama-Mu. Kami terus tinggal di dalam kasih-Mu, dalam hadirat-Mu. Sebab ada damai sejahtera, ada ketenangan dan ketentraman di dalam-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Hanya kepadamu. Terpujilah namamu, Yesus. Terpujilah namamu. Syukur bagi hanya dekat Engkau kami tenang Tuhan. Dan kami mau terus tinggal di dalam, melekat kepada hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu dekat, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat aku, rasa dekat hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidup. Amin, amin. Hanya ada kekuatan, Kaulah pelindung, keselamatanku.
Selalu selalu menikmati hadiratmu, biarlah rohmu dalam hidup. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu, ingin selalu mendengar, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Indah bersamamu Tuhan, tenang di dekatmu dan aman di dalam. Itu yang mau kami terus lakukan dalam hidup. Karena sesungguhnya kami tidak akan pernah dapat lari dari hadirat-Mu. Sebab itu biarlah hati kami melekat kepadamu dan tidak pernah menjauh daripada-Mu. Sebab hanya di dalam Engkau kami aman, di dekat Engkau kami tenang. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Biarlah kami terus menikmati kemurahan dan kebajikan di sepanjang hari-hari kami. Dan biarlah setiap perkataan-perkataan firman meneguhkan hati kami, menenangkan jiwa kami, menyegarkan jiwa kami, membangunkan roh kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Iya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sampai di pasal yang ke-28 dari kitab Yesaya. Pada hari ini saya akan langsung bacakan, bagi kita ada 3 perikop yang nanti akan kita baca. Judul besarnya adalah Yerusalem tersesat dan terlepas, dari pasal 28 sampai pasal 35. Yang pasal 28 ini nubuat terhadap Samaria. Ayat yang pertama, celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan, yang hebat menghanyutkan. Ia akan mengempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki, dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur,
Nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Jadi eh, ini tentang nubuatan terhadap eh, kota Samaria, ya. Kalau kita perhatikan tadi kita baca, sepertinya orang-orang di Samaria, khususnya para pemimpin-pemimpin yang ada di Samaria, eh, mulai apa namanya memegahkan dirinya karena disebutkan disinggung tentang mahkota kemegahan dan bunga-bunga pada perhiasan kepala mereka, ya. Jadi kemegahan dan kebanggaan mereka tidak lagi diletakkan kepada Tuhan itu sendiri, tetapi kepada kemungkinan karena pada waktu itu Samaria sedang bagus-bagus, sedang subur-suburnya, sedang bagus-bagusnya perekonomiannya, sehingga mereka meletakkan kemegahan, kebanggaannya kepada kemakmuran kotanya pada waktu itu. Tetapi sayangnya juga kalau kita baca-baca dari yang lain, ya, eh, kemakmuran ataupun kekayaan kota Samaria ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir para pemimpin rohani, ya, pemimpin-pemimpin sipil dan para pejabat-pejabat, dan kekayaannya itu sepertinya tidak eh, sampai dinikmati oleh eh, rakyatnya, ya, sehingga makanya Tuhan tegur Samaria, ya, Tuhan ingatkan Samaria, sehingga eh, apa yang menjadi kebanggaan mereka bahwa mahkota kemegahan itu akan diinjak-injak dan perhiasan kepala yang ada pada waktu itu akan menjadi layu sehingga tidak berarti lagi, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari, ya, bagi saya pribadi adalah eh, berkat Tuhan yang telah kita terima, ya, itu apa namanya, ya, harusnya juga dapat dinikmati oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita, ya. Berkat Tuhan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan bukan hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri, eh, berdiam di tempat kita sendiri, tetapi mari kita salurkan, mari kita eh, pakai yang juga untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Dan tentunya kebanggaan kita bukanlah berkat Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita, tapi marilah kita menjadikan Tuhan itu pribadi, Tuhan itu sendiri adalah yang merupakan kebanggaan yang terbesar di dalam hidup kita, ya. Kita ingat bagaimana Tuhan menegur eh, orang banyak yang mengikuti Dia, yang mengatakan bahwa eh, engkau mengikut aku bukan karena tanda-tanda, tapi engkau mengikut aku karena roti dan engkau telah makan dan menjadi kenyang, ya. Jadi kita mengikut Tuhan eh, bukan karena berkatnya, ya, tetapi karena pribadi Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan mengatakan, akulah roti hidup. Jadi jangan cari berkatnya, tapi cari aku sebagai sumbernya. Itu yang bisa kita dapat dari perikop yang pertama. Perikop yang kedua, ayatnya yang ketujuh, ini kritikan terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem, ayat yang ketujuh. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah,
kotoran sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang-orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Ayat 14, sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut. Kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam, maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Ayat 21, sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon, untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras, sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, eh, ini kritikan Nabi Yesaya terhadap pemimpin-pemimpin di Yerusalem ya. Kita lihat di sana ada imam, ada nabi, ya, ada pemimpin-pemimpin rohani ya. Tapi kita lihat mereka mengalami apa? Mengalami disfungsi ya. Jadi mereka tidak berfungsi, gagal berfungsi, walaupun sebagai imam, walaupun sebagai nabi, tapi tidak menjalankan fungsi mereka. Ada kemungkinan karena eh, itu tadi ya, karena mereka sedang ada di zona nyamannya, atau juga mungkin juga karena melakukan eh, melakukan dosa ya. Jadi mereka memabuk-mabukan sebelum melayani di dalam ibadah ya, sehingga bukan kata-kata firman Tuhan yang keluar dari mulut mereka, tapi kata-kata yang kacau dan membingungkan. Oleh karena itu, Yesaya mengkritik mereka ya, Yesaya mengingatkan mereka, bahkan ada pemimpin yang terlalu percaya diri dengan status kemakmuran mereka ya, mungkin juga dengan status keamanan mereka pada waktu itu, bahwa mereka begitu yakin kalau mereka tidak akan diserang, kalau mereka tidak akan pernah kalah kalaupun mereka berperang ya. Tetapi saya mengingatkan dan menubuatkan bahwa kebanggaan mereka akan hancur ya. Oleh karena itu, yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah eh,
betapa pada waktu itu mereka mengalami krisis kepemimpinan ya, bahwa pemimpin-pemimpin rohani mereka pada saat itu tidak berfungsi atau gagal berfungsi sehingga terjadi kekacauan. Saya akan teruskan saja, nanti kita akan diskusikan tentang perikop ini. Ayat yang ke-23, perikop yang terakhir, tentang kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Ya, jadi ini mengingatkan kita supaya kita terus memasang telinga kita, memperhatikan suara-suara Tuhan, memperhatikan perkataan Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, karena penting sekali hal ini, mengingat hari-hari ini bisa dibilang dunia ini begitu berisik ya, begitu banyak suara-suara di media sosial, begitu banyak berita-berita simpang siur yang kadang-kadang membingungkan ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu ini benar atau tidak benar ya, sehingga bisa menimbulkan kebingungan bagi kita. Tetapi hari ini kita diingatkan supaya kita tetap memasang telinga dan memberikan perhatian kepada perkataan-perkataan firman Tuhan bagi hidup kita. Ayat 24, setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum, jamawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Ya, eh, jadi perikop ini bicara tentang kebijaksanaan Tuhan yang dihubungkan dengan cara kerja seorang petani ya. Walaupun saya nggak begitu mengerti ya apa yang dikerjakan petani di dalam perikop ini ya, tetapi setidaknya kita bisa belajar bahwa petani tidak melakukan terus-menerus membajak ya. Ada saatnya dia membajak, ada saatnya dia menabur, ada saatnya dia panen. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Nah, bukankah hidup kita juga seperti itu sesungguhnya ya? Kadang kita ada masa-masa kita membajak ya, ada masa-masa kita menabur ya, dan ada masa-masa kita menuai. Poinnya adalah ya, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa bagi Tuhan yang penting kan bukan hasilnya, tetapi proses yang terjadi pada saat itu. Tuhan ingin kita mengalami prosesnya, sehingga dari proses itu kita mengalami hikmat Tuhan, mengalami atau belajar sesuatu daripada Tuhan. Ayat 26, mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Ya, Eh, ya, jadi walaupun nggak ngerti, belum bisa membayangkan apa yang dikerjakan, tapi setidaknya kita ngerti bahwa seorang petani yang baik, seorang petani yang eh, terampil ya akan melakukan eh, hasil panennya dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya ya. Setiap hasil panen atau setiap biji dilakukan berbeda ya. Nah, Tuhan juga sebenarnya seperti itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memperlakukan masing-masing kita berbeda-beda, tentu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Rencana dan cara yang unik pada kita, setiap orang ya, bahwa pengalaman orang lain diberkati atau pengalaman orang lain mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan tidak bisa kita pakai untuk diri kita sendiri, karena pengalaman orang lain tentu berbeda dengan pengalaman-pengalaman kita ya. Cara apa yang dilakukan oleh orang lain ya, apa yang Tuhan lakukan tentu berbeda dengan apa yang kita alami di dalam hidup kita.
Yang terakhir ayat 29, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saya senang ayat ini ya, mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang jauh lebih bijaksana, jauh lebih tinggi daripada apa yang dapat kita pikirkan ya. Mungkin hari-hari ini kita mengalami situasi-situasi sulit ya, banyak masalah atau kita sedang mengalami eh, penyakit di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, dan kita bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa semua ini terjadi di dalam hidup kita. Tapi ayat ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa Tuhan punya kebijaksanaan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, mungkin satu kalimat atau satu quotes yang kita bisa renungkan pada hari ini adalah kita mungkin tidak selalu mengerti jalan Tuhan, tetapi kita bisa mempercayainya. Ya, kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa harus terjadi, tapi setidaknya kita bisa percaya bahwa jalan itulah yang terbaik bagi kita. Tuhan punya rencana yang indah, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengapa kita mengalami penderitaan, mengapa doa-doa kita belum terjawab, mengapa jalan hidup kita kadang-kadang begitu terjal, begitu berliku-liku, mengapa kita mengalami sakit penyakit ya. Nah, semuanya itu pasti ada kebijaksanaan Tuhan yang sempurna di dalamnya, dan kebijaksanaan Tuhan itu menurut saya pasti tidak pernah salah dalam hidup kita ya. Itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk menambahi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman-Nya. Di pagi hari ini kita diingatkan, jangan kita menaruh kebanggaan hidup dan kemewahan kita dengan apa yang ada secara material dalam hidup ini. Tapi mari taruhlah rasa bangga kita, pengharapan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang begitu bijaksana, yang mengerjakan apa yang harus dia kerjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga kita boleh menikmati hari-hari hidup kita. Bahkan kita juga diingatkan bahwa kita sebagai pemimpin, dan saya percaya setiap kita adalah pemimpin, paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Kalau engkau seorang pria, seorang suami, engkau memimpin keluargamu. Bahkan kalau engkau seorang pengusaha, engkau pemimpin karyawan-karyawatimu, sebagai pemimpin di dalam kelompok sel, engkau pemimpin kelompokmu, maka mari jadilah pemimpin yang benar-benar hidup seperti semalam Kak Acang impartasi, yang memang kita terkenal baik, penuh roh, penuh hikmat, dan penuh iman. Sehingga kita nggak jadi pemimpin yang bingung. Kita nggak jadi pemimpin yang pakai perasaan. Apalagi kalau perasaannya dikendalikan oleh anggur tadi kan. Wah, bisa kacau. Tapi mari hari-hari ini benar-benar hidup kita itu bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan yang adalah sumber segala hikmat di dalam hidup kita. Jadi ini nasihat-nasihat firman Tuhan, perenungan-perenungan yang Tuhan ingatkan bagi kita. Jadi seperti quotes terakhir tadi dari Pak Ram dikatakan, ya walaupun terkadang kita nggak ngerti apa yang sedang kita alami, tapi tetaplah percaya Tuhan yang ada di dalam hidup kita, Tuhan yang beserta dengan kita, itu dia akan terus melakukan hal yang terbaik sesuai porsi dan kebutuhan kita. Dan salah satunya adalah ya seperti hari-hari ini kalau kita sering dengar kalimat-kalimat bijak, maka kenapa kita harus baca firman setiap hari, walaupun terkadang kita juga nggak ngerti, nggak paham, pokoknya baca, renungkan saja. Sama seperti kita makan, kita mungkin nggak ngerti semua fungsi, kandungan, apa yang ada di dalam makanan yang setiap kita makan. Tapi makan saja, dan tiba pada waktunya nanti apa yang kita makan, apa yang kita cerna itu akan bekerja dengan sendirinya. Jadi begitulah hidup kita. Mari terus buka hati untuk firman, terima firman, renungkan firman,
dan biarkan Roh Kudus itu mengerjakan firman itu dengan otomatis dalam hidup kita pada waktunya. Sehingga dalam segala situasi keadaan yang kita alami, yaitu tadi kita nggak menggantungkan harapan, kemegahan kita pada hal-hal yang fana, tetapi kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, sumber segala hikmat. Oke, itu saja yang ingin saya mau tambahkan. Terima kasih buat Pak Ramli, buat sharing firman pagi hari ini. Tentu silakan Bapak Ibu kalau mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Ramli. Kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sampai Dr. Ramli. Oke, baik, Ki. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita unity dan bersatu masuk dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami kembali ucap syukur ya Tuhan atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan. Kami juga bangga menjadi Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kau selalu ada di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Kau telah beri kami kekuatan kesehatan, yang pada pagi hari ini kami dapat dengan sukacita ya Tuhan, berkorban ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Semoga boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kalau firman-Mu boleh direma, boleh kami aplikasikan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkat Tuhan yang senantiasa kami terima ya Tuhan, kami dapat nikmati dan kami juga dapat bagikan orang-orang di sekitar kita ya Tuhan. Hanya Tuhanlah yang merupakan kebanggaan yang terbesar bagi kami ya Tuhan. Dan selalu memberkati kami ya Tuhan. Kami juga mengalami proses Tuhan supaya kami memperoleh sumber hikmat dari Engkau ya Tuhan dalam tiap kami masing-masing ya Tuhan. Dan kebijaksanaan Tuhan selalu sempurna bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau urapi secara khusus dalam pelayanannya, supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan terus Engkau tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanannya, berikan kekuatan kesehatan, bahkan ya Tuhan, Engkau berkati juga ya Tuhan dalam pelayanannya sebagai seorang dokter ya Tuhan, di Bungo dan sekitarnya Tuhan, dan boleh berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar situ ya Tuhan. Terima kasih, demikian anak dan istrinya juga Engkau berkati ya Tuhan, dan Engkau juga berkati cita-cita anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di korporom dia Tuhan. Engkau berkati setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada, memberikan solusi jalan keluar yang terbaik ya Tuhan Yesus. Supaya kami semua boleh bersuka cita dan menjadi berkat dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami lakukan ya Tuhan, sepanjang hari ini selalu mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami menaikkan doa sepakat ya Tuhan, khususnya ya Tuhan, kami doa sepakat buat papinya Pak Heri ya Tuhan Yesus, dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau semakin dipulihkan ya Tuhan, disembuhkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan darahnya juga Engkau ya Tuhan, lancarkan dari ujung kaki dan ujung rambut. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami juga berdoa buat Ibu Caca ya Tuhan, proses kesembuhan ya Tuhan, proses kemonya Tuhan. Engkau tetap berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan, supaya dapat menjalani kemo dengan baik ya Tuhan, sampai selesai dan pulih, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya. Engkau berkati Indonesia, Indonesia selalu bersatu, jauhkan dari perpecahan, aparat TNI dan Polri tetap taat menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun, supaya ada keamanan, kedamaian, dan buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin yang ada di pusat maupun daerah ya Tuhan, juga Engkau berikan roh takwakan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya mereka ya Tuhan memerintah dengan hati nurani yang benar ya Tuhan, demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga pemerintah dari pusat berikut sampai daerah memberikan kami kebebasan untuk kami senantiasa beribadah pada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan, Kau berkati
supaya dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga tak lupa berdoa buat seluruh gereja-gereja dari berbagai denominasi bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya selalu unity bersatu memberitakan kabar baik dan boleh menjadi garam dan terang menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau boleh datang dan bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul tiap lidah mengaku bahwa kalau Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu buat hari ini. Kami mau menyatakan bahwa Engkaulah kebanggaan kami, Engkaulah mahkota kebanggaan kami, Engkaulah perhiasan kepala kami, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber kemenangan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau terus percaya kepada jalan-jalan-Mu dalam hidup kami, sekalipun mungkin masih banyak hal yang belum kami mengerti, tapi kami percaya bahwa kebijaksanaan-Mu, jalan-Mu adalah sempurna bagi kehidupan kami. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat-Mu, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama Pak.